Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah, NIM 118-35017. Program Studi Agama-Agama, mata kuliah Patologi Sosial, dosen pengampu Amalia Irfani, SOS MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi di sini disingkat dengan kata KKN. KKN di sini adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena itu, setiap hal yang berhubungan dengan KKN harus cepat dihilangkan dan dihapuskan dari kebiasaan masyarakat, khususnya negara Indonesia. KKN sendiri adalah gabungan dari kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi dalam bahasa Latin disebut corruptio, dari kata kerja corrumper, yang memiliki banyak makna seperti busuk, merusak, menggoyangkan, memutarbalik, menyuap. Korupsi sendiri adalah suatu tindakan pejabat publik, baik politisi, pegawai negeri, yang menyalahgunakan kekuasaannya, mengambil atau mengakali hak milik orang lain demi kepentingan sepihak. Orang lain tahu korporasi sehingga dapat merugikan banyak kalangan masyarakat maupun keuangan pada negara. Korupsi di sini adalah suatu perbuatan yang tidak jujur atau kecurangan dalam melakukan kesepakatan khusus secara diam-diam atau tersembunyi dengan melakukan penyuapan sebagai pelancar atau pelicin agar segala urusannya bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Nepotisme berasal dari kata Latin nepos yang memiliki arti keponakan atau cucu. Jadi, jika disimpulkan, nepotisme adalah sikap pilih kasih dengan lebih mementingkan anak, kerabat, atau orang terdekat dalam segala urusan, sehingga tidak memandang nilai atau kemampuan seseorang yang tidak dekat dengannya. Biasanya nepotisme identik dengan orang-orang besar seperti pejabat, direktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada perkembangan. Perkembangan di sini tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas. Tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu makna tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Selanjutnya ada sejarah. Di sini di dalam sejarahnya masalah korupsi politik yang ada di Indonesia masih belum menemukan akarnya di masyarakat tradisional prakolonial, zaman penjajahan Belanda, pendudukan Jepang yang relatif singkat, atau pemerintah Indonesia yang merdeka berikutnya. Meskipun terus diberitakan utama
hingga hampir setiap hari di media Indonesia dan menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit. Namun demikian, perdebatan panas dan diskusi sengit tersebut masih belum ditemukan. Untuk sementara harus diterima saja bahwa korupsi terjadi dalam domain politik, hukum dan korporasi di Indonesia, meskipun ada beberapa tanda yang dibahas di bawah yang mengarah ke perbaikan situasi ini. Jadi cerita korupsi yang terjadi di Indonesia, korupsi dalam sejarah sebelumnya di Indonesia, kita ambil sebagai titik awal kita pada waktu rezim Orde Baru, Presiden Soeharto, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mengesankan yang cepat dan berkelanjutan, tapi juga terkenal karena sifat korupnya. Soeharto memanfaatkan sistem patronase untuk mendapatkan loyalitas bawahannya, anggota elit nasional dan kritikus terkemuka, dengan mengandalkan angkatan bersenjata sehingga meraih kedudukan puncak dalam sistem politik dan ekonomi nasional, menyerupai kekuatan patrimonial penguasa tradisional di masa prakolonial dulu. Selanjutnya di sini ada sebab akibat. Yang pertama, faktor penyebab korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut KKN yang paling signifikan di daerah adalah faktor politik dan kekuasaan. Dalam arti bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah paling banyak dilakukan oleh para pemegang kekuasaan atau eksekutif maupun legislatif yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Sekitar 85% dari kasus-kasus yang terjadi di daerah ternyata dilakukan oleh para pemegang kekuasaan, terutama di lembaga pemerintahan atau eksekutif dan lembaga legislatif. Modus yang dilakukan pun sangat beragam. Mulai dari perjalanan dinas fiktif, penggelembungan dana atau APBD maupun cara-cara lainnya yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok maupun golongan dengan menggunakan dan menyalahgunakan uang negara. Akibat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berdampak luas bagi masyarakat negara. Di antaranya adalah kepercayaan masyarakat runtuh, kekayaan negara tergerogoti, perekonomian menjadi berbiaya tinggi akibat merebaknya kejahatan itu. Selanjutnya di sini ada solusi penanggulangannya KKN. Yang pertama, memperkuat keimanan dan budaya malu. Keimanan adalah benteng terbaik untuk mencegah perbuatan menipu. Karena orang yang imannya kuat takut terhadap azab Allah dan merasa senantiasa diawasi oleh Allah meski tidak ada manusia yang melihatnya. Adapun rasa malu adalah bagian dari iman yang tidak boleh hilang dari diri seorang mukmin. Yang kedua, sistem pengajian yang layak. Sebagai manusia biasa, para pejabat birokrat tentu memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Untuk itu, agar bisa bekerja dengan tenang dan tak tergoda untuk berbuat curang, mereka harus diberi gaji dan fasilitas yang layak. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang bekerja untukku dalam keadaan tidak beristri, hendaklah menikah, atau tidak memiliki pelayan, hendaklah mengambil pelayan, atau tidak mempunyai rumah, hendaklah mengambil rumah, atau tidak mempunyai tunggangan atau kendaraan, hendaknya mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu, dia curang atau pencuri." Di dalam hadis riwayat Abu Daud. Namun ini juga bukan satu-satunya solusi, karena manusia itu cenderung untuk tidak pernah puas hingga tanah menyumpal mulutnya. Seperti diketahui, banyak para pejabat yang gajinya sudah banyak, tetapi tetap saja melakukan korupsi. Yang ketiga, perbuatan sistem, birokrasi, dan hukum yang anti korupsi dan anti kolusi, misalnya hukum yang melarang segala bentuk pemberian suap ataupun hadiah kepada pejabat atau hakim. Yang keempat, penghitungan kekayaan pejabat dan pembuktian terbalik
orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya, pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis, atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Yang kelima, hukuman yang berat. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana takzir. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal ini, lembaga hukum dan peradilan. Penentuan hukuman terhadap koruptor harus mengacu kepada tujuan syarat atau maqasid asy-syariah, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi yang koruptor. Sehingga koruptor akan jerah melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa menjadi tindakan preventif bagi orang lain. Yang keenam, penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Percuma saja hukuman dibuat jika hanya untuk dilanggar. Yang ketujuh, teladan dari para pemimpin. Orang tua dulu pernah berpesan, jangan menyapu lantai ketika masih membersihkan atap. Bisa jadi pesan inilah yang perlu diamalkan oleh pemerintah kita. Pesan ini yang mungkin pas dengan watak masyarakat Indonesia yang masih cenderung paternalistik, menuntut pemberantasan korupsi dimulai dari atas. Kalau pemimpin memiliki keberanian dan kesungguhan untuk itu, saya yakin korupsi dapat ditekan atau dikurangi, bahkan dihilangkan. Yang kedelapan, kolektif dan kontrol publik. Bagaimanapun juga harus ada kesadaran kolektif seluruh rakyat negeri ini mengenai pemberantasan korupsi. Karena penyakit ini sudah mewabah dengan hebat, tidak cukup kesadaran ini hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Dan yang terakhir, di sini ada kesimpulan bahwa KKN adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan negara. Selain itu, KKN merupakan bagian dari gejala sosial yang masuk dalam klasifikasi penyimpang atau negatif karena merupakan suatu aksi, tindak, dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, serta pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri. Maka KKN di sini sebagai suatu tindakan amoral, tidak memihak kepentingan bersama atau egois, mengabaikan etika, melanggar aturan hukum, dan terlebih melanggar aturan agama harus segera diberantas dari muka bumi Indonesia. Baik, hanya ini pembahasan yang saya jelaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana sih, Kak?